Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mari selalu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap agar Allah tabaraka wa taala menetapkan taufik dan hidayah dalam diri kita untuk kita selalu berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya hingga akhir hidup kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan fikih muamalah. Dan bahasan kita masih membahas tentang adab di dalam berniaga atau berjual beli. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya dan Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya dihasankan olehnya. Begitu juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari Sakhar ibnu Wada'ah Al-Ghamidi radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau berdoa, wah ya Allah, barik li ummati fi bukuriha. Berkahilah untuk umatku di waktu bukurnya, yaitu di waktu paginya. Perawi hadis ini menyebutkan, wa kana Sakhar rajulan tajiran. Atau disebutkan sebelumnya, wa kana yab'atsu tijaratahu. Kita ulangi, wa kana idza ba'atha sariyatan aw jaisan ba'atsahum min awwalin nahar. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengirim pasukan, begitu pasukan pengintai atau pasukan perang, beliau mengirim mereka itu
di awal hari. Wa kana Sakhr rajulan tajiran, dan dulu Sakhr itu adalah seorang peniaga, pedagang. Wa kana yab'athu tijaratahu min awalin nahar, dan ia dahulu mengirimkan barang-barang perniagaannya itu di awal hari. Fa asra wa kasra maluhu, maka dia pun mendapatkan keuntungan dan banyak hartanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan umatnya untuk mendapatkan keberkahan di waktu pagi. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersemangat untuk memberikan kebaikan untuk umatnya, bagi umatnya, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan untuk umat beliau. Dan beliau menginginkan kebaikan-kebaikan yang banyak bagi umatnya. Kita tahu bahwasanya Nabi SAW sangat besar cintanya dengan umat ini. Sampai-sampai di akhir hidup beliau, beliau menyeru dan memanggil umat ini, ummati, 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 dalam satu riwayat hadis. Demikian pula ketika dalam kondisi sehatnya beliau ini sangat bersemangat untuk menghadirkan kebaikan bagi umat Rasulullah, umatnya. Beliau berdoa dengan doa keberkahan. Nah, kita sering menjelaskan terkait dengan makna keberkahan. Bahwasanya keberkahan itu mengandung 4 hal. Yang pertama adalah subutul khairi, yaitu tetapnya kebaikan. Yang kedua, kasratul khairi, banyaknya kebaikan. Yang ketiga, ziyadatul khairi, bertambah-tambah kebaikan. Kemudian yang keempat adalah istimrarul khairi, berkelanjutan kebaikan itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan untuk umat ini. Di waktu pagi hari. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, hadis ini tidaklah menunjukkan bahwa tidak ada keberkahan di selain waktu pagi. Bukan demikian, ya. Tapi ketahui bahwasanya banyaknya kebaikan-kebaikan itu di waktu pagi. Dan ini kebaikan yang khusus karena ada doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karenanya, bila kita ingin beraktivitas, maka mulailah dari semenjak pagi hari. Semenjak pagi hari. Karena waktu itu adalah waktu yang diberkahi. Ya, waktu yang diberkahi. Dan didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adanya keberkahan. Bahkan kalau kita beraktivitas di waktu pagi, karena bukur ini maknanya adalah waktu pagi, yaitu ba'da subhi, setelah subuh, ya, hatta tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari, ya. Kemudian wartifa'uha, dan sampai dia meninggi matahari, yaitu waktu duha, masuknya waktu duha. Jadi kita ulangi, bukur yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, itu adalah, ya,
ba'da salati subhi, yaitu fis sabah, di waktu pagi setelah salat subuh. Dan itu adalah awalun nahar, ya, awal dari hari tersebut. Sampai kapan? Yaitu sampai terbitnya matahari dan meninggi, masuknya waktu duha. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, seseorang apabila dia ingin beraktivitas, maka hendaklah dia beraktivitas di waktu pagi ini. Ya, mulai pagi ini. Karena itu waktu yang diberkahi. Bahkan para hamba Allah, keberkahannya ada dua. Yang pertama adalah waktu pagi itu memang diberkahi. Kemudian karena didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah mengikuti perbuatan Nabi, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beraktivitas di waktu pagi. Seperti contohnya mengirim pasukan perang di waktu pagi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dua keberkahannya. Ya, pertama adalah doa Nabi, kemudian yang kedua adalah perbuatan Nabi. Jadi perlu kita ketahui, kita bisa mendapatkan keberkahan itu dengan melaksanakan, ya, dan meniru perbuatan Nabi, melaksanakan petunjuk Nabi atau meniru perbuatan Nabi. Karena Allah tabaraka wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Allah berfirman, sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagi kalian ada suri tauladan yang baik, yaitu bagi siapa saja yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan perjumpaan dengan hari akhir. Maksudnya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah ridha. Maksudnya, ya, perjumpaan dengan hari akhir adalah mendapatkan balasan dari amal yang dilakukan. Itu amal kebajikan. Surah Al-Ahzab ayat 21. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka beraktivitas di waktu pagi, termasuk diantaranya adalah berniaga, ya, berdagang. Maka mulai dari waktu pagi hari. Bahkan disebutkan dalam hadis tadi, sang perawi yaitu Sakhr Ibnu Wada'ah Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, beliau ini mengirimkan atau melakukan aktivitas jual beli beliau, berdagang di waktu pagi, lalu beliau mendapatkan banyak keuntungan sehingga banyak harta beliau. Ya, itu sudah dibuktikan. Jadi artinya Sakhr Ibnu Wada'ah Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang mempraktekkan hadis tersebut. Ya, beliau mempraktekkan pesan Nabi SAW tersebut. Nah, beliau buktikan itu. Ternyata betul, ya, diberkahi umat ini di waktu pagi tersebut. Ya. Dan ini sesuai dengan konteks pembahasan kita terkait dengan, ya, perniagaan, muamalah. Ya, kalau kita ingin muamalah, interaksi kita dalam urusan harta dengan orang lain, maka mulai di waktu pagi. Insyaallah ta'ala, ya, kita akan dapatkan keberkahan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Nah, oleh karenanya kita dapatkan ada penjelasan dari para ulama terkait dengan kemakruhan untuk tidur setelah salat subuh, ya. Nah, ini bahkan bisa menghalangi rizki. Karena ketika itu Allah tabaraka wa taala, ya, membagikan rizkinya di waktu pagi. Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad, naumus subhati yamna'ur rizqa li'anna dzalika waqtun tatlubu fihil khaliqatu arzaqaha wa huwa waqtu qismatil arzaqi. Tidur di waktu pagi itu menahan rizki, karena sesungguhnya hal itu adalah karena waktu itu adalah waktu para makhluk menuntut rizki mereka. Itulah dia waktu pembahagian rizki. Fanaumuhu hirmanun. Maka tidur itu penghalang, menjadi penghalang. Illa li'aridin au daruratin. Kecuali kalau ada yang tiba-tiba datang, maksudnya ada satu keperluan yang datang, atau karena kedaruratan. Ya. Contohnya adalah seperti orang yang bergadang di malam hari. Orang yang bergadang di malam hari karena sebuah keperluan. Seperti sholat malam, qiyamul lail. Atau contohnya pekerjaan yang memang adalah, ya, berjaga atau bekerja di malam hari sampai dini hari atau waktu subuh. Sehingga setelah sholat subuh dia pun istirahat. Maka yang seperti ini, ya, ini sebenarnya tidak mengapa, ya, karena juga bukan merupakan dosa, hanya saja kemakruhan, perkara yang tidak disukai. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari mengatakan, wa qad warada anna ar-rizqa yuqassamu ba'da salati subhi wa anna al-a'mala turfa'u akhiran nahari. Terdapat riwayat bahwasanya rizki itu dibagikan setelah salat subuh, dan bahwasanya amalan-amalan diangkat di akhir hari. Faman kana hina idzin fi ta'atin burika fi rizqihi wa fi amalihi. Maka siapa saja yang ketika itu dalam kondisi ketaatan, yaitu melakukan ketaatan-ketaatan, maka diberkahi dia pada rizkinya dan pekerjaannya, amalannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di dalam kitab Al-Fawaqih Ad-Diwani, ini risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qairuni, Imam Malik pernah ditanya, wa su'ila Malikun 'anin naumi ba'da salati subhi. Ya, sampai bergadang. Karena berbicara ini para hamba Allah biasanya asik, ya. Di waktu malam itu asik. Nah, ini sehingga bisa menyebabkan telat tidur, lalu akhirnya bisa terluputkan salat subuh. Walaupun demikian, sebagian ulama pun mengatakan bahwasanya itu hukumnya makruh, ya, tidak haram. Hanya saja dia, ya, bisa dikatakan terlarangnya dari sisi, ya, an-nahyu, ya, lil karohah, yaitu larangan tersebut untuk menunjukkan kemakruhannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Dalam hadis ini, hadis terkait dengan doa Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah ya untuk umatku di waktu paginya. Nah ini terdapat motivasi bagi kita, al-hasu ala tabakiri fi talabir rizqi, yaitu motivasi bagi kita untuk bersegera di waktu pagi di dalam mencari rizki, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita tegaskan kembali bahwasanya ini bukan menunjukkan atau bukan bisa diambil kesimpulan bahwasanya tidak ada keberkahan di waktu selain waktu pagi. Bukan ya, tidak demikian. Jangan sampai kita memahami demikian. Ya. Malah sebaliknya ini menunjukkan bahwa waktu itu semuanya baik, hanya saja waktu itu bertingkat-tingkat kebaikannya. Dan waktu yang terbaik ya itu untuk beraktivitas ya dalam urusan dunia adalah di waktu pagi, ya, di waktu pagi. Adapun waktu terbaik untuk berdoa adalah di waktu sepertiga akhir malam. Karena ketika itu doa itu makbul, di mana Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia ya di setiap malam ketika malam itu tersisa sepertiga akhirnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, ya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa redaksi, kita ambil satu redaksi, bunyinya seperti ini: yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin hina yabqa sulusul lailil akhir. Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala itu turun ke langit dunia setiap malam, fi kulli lailatin, di setiap malam. Hina yabqa sulusul lailil akhir, tatkala malam itu tersisa sepertiga akhirnya. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, man yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang mau meminta kepadaku sehingga aku berikan kepadanya. Waman yad'uni fa'astajib lahu, siapa yang mau berdoa kepadaku sehingga aku kabulkan untuknya. Waman yastaghfiru li fa'aghfiru lahu, siapa yang mau minta ampun kepadaku sehingga aku ampunkan untuknya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini ya waktu-waktu. Tidak ada waktu yang jelek, tidak ada waktu yang buruk, tidak ada waktu yang sial. Semua baik. Waktu itu semuanya adalah baik. Hanya saja ada yang afdol, ada yang terbaik. Ya, itu pun dilihat ya tinjauannya, perspektifnya. Untuk beraktivitas ya, untuk beraktivitas maka itu di waktu setelah subuh, demikian. Untuk waktu ibadah, berdoa ya maka itu di waktu sepertiga akhir malam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini materi yang bisa kita sampaikan, tersisa kurang lebih setengah jam untuk kita berinteraktif ya. Karena pada waktu sebelumnya waktu kita habis untuk materi, maka kita buka agak panjang dikit ini ya untuk sesi soal jawab. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Ya, silakan. Boleh, akhwat silakan langsung, boleh.
Baik, kalau belum ada ini ada pertanyaan. Izin bertanya Ustadz, katanya kalau kita ketemu uang di jalan, jika nominalnya kecil tidak mengapa diambil, jika besar harus diumumkan. Kecil dan besar ini seberapa ya Ustadz ukurannya? Kemarin saya juga ketemu uang 20.000. Ini boleh saya gunakan uangnya Ustadz? Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Insyaallah taala ini akan kita bahas ya dalam pembahasan luqatah insyaallah taala. Tapi karena ini pertanyaan, tidak mengapa kita jawab terlebih dahulu agar kasusnya bisa disegerakan untuk dituntaskan ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, juga Imam Abu Daud dengan derajat yang sahih tentunya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamratin fit tariqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati satu kurma di jalan. Sepertinya terjatuh kurma tersebut ya. Lalu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, laula anni akhafu an takuna minas sadaqati la akaltuha. Kalau aku tidak khawatir kurma itu termasuk harta sedekah, pastilah aku akan memakannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh untuk mengambil dan memiliki barang-barang temuan yang bersifat remeh, yang tidak begitu bernilai dan berharga, untuk dimiliki atau digunakan. Kalau makanan boleh dimakan, tapi syaratnya adalah nilainya kecil, nilainya remeh, seperti itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengkhawatirkan itu termasuk sodakoh, karena nggak boleh bagi Nabi untuk mengambil harta sodakoh. Sampai-sampai beliau mengatakan, aku pasti memakannya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena mubadir, paham ya? Itu satu, mubadir. Tapi masalahnya khawatir dosa. Jadi beliau ini takut dosa. Nabi itu takut dosa. Jadi bukan lantas jadi keluarga Nabi, menganggap keluarga Nabi lantas boleh buat dosa gitu ya. Enggak, Nabi itu takut dosa. Buktinya satu kurma aja nggak jadi dimakan, padahal boleh dimakan, walaupun didapatkan di jalanan, karena khawatir mubadir. Nah, demikian. Baik ya. Nah, masalah besar kecilnya nilai tersebut apa standarnya? Maka standarnya itu wallahu ta'ala alam dikembalikan kepada kitanya. Kita. Bila kita kehilangan barang tersebut, apakah kita mencarinya ataukah kita merelakannya? Paham ya? Kalau kita kehilangan barang tersebut, kita mencarinya, mengusahakan mencarinya, itu menunjukkan besar bagi kita. Itu bernilai bagi kita. Tapi kalau kita kehilangan barang tersebut lalu merelakannya, itu dikarenakan kecil nilainya. Ya sudahlah, barangkali begitu kan? Ya. Nah, seperti itu. Maka kalau ditanya 20.000 ini besar atau kecil, dan apakah ini boleh digunakan langsung, maka kita katakan, ya gimana kalau kita kehilangan 20.000, kita cari enggak itu? Apalagi mungkin dengan jarak yang pendek gitu. Contoh ini, radius atau wilayah
aktivitas kita tadi itu wilayah yang bisa diketahui. Mungkin contoh di sekitar masjid ini, ya, kita kehilangan 20.000. Apakah lantas ketika itu, ya, kita itu diam aja? Oh, biarlah. Atau kita cari. Contoh tadi aktivitas kita di dalam masjid, kemudian ke kamar mandi atau ke parkiran. Apakah kita diam aja? Oh, biarlah. Atau kita cari, mengusahakan cari. Nah, kalau kita mencarinya, menunjukkan itu besar. Kalau besar, ya, maka itu wajib untuk diumumkan. Tapi kalau di masjid, jangan diumumkan di masjid, karena ada larangan untuk mengumumkan barang hilang di masjid, ya. Setidaknya mungkin ke panitia kajian kalau di masjid, sekitar masjid. Tapi kalau dia, ya, lebih besar lagi, maka umumkan di media sosial. Nah, begitu. Dan jarak mengumumkannya sehingga boleh nanti untuk menggunakannya ketika tidak datang pemiliknya itu adalah setahun. Jadi diumumkan selama setahun. Ya. Nah, setelah setahun tidak ada orang yang datang, maka itu boleh digunakan, boleh dipakai. Ya, namun terhitung barang titipan di sisi kita. Yang nanti kalau datang pemiliknya maka wajib untuk dikembalikan. Wallahu ta'ala alam. Silakan kalau mau bertanya. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum, Ustadz, izin bertanya, apa yang harus dilakukan saat seseorang terjerumus pada dosa sebab ada khayalan mengenai calon pasangannya? Pernikahan yang masih sangat lama dilakukan setelah khitbah. Mohon pencerahannya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari segala keburukan, kejelekan, diantaranya dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah hal yang memang mengkhawatirkan dan menakutkan. Dan ini kesalahan sebahagian orang dalam proses pernikahannya, yaitu menentukan waktu akad nikah yang begitu panjang dan lama dari setelah waktu nazar, melihat dan mengkhitbah. Ya. Nah, ini sebuah masalah. Dan masalahnya ini bukan ringan, besar. Oleh karenanya bukan merupakan perkara yang disyariatkan, ya, menentukan waktu akad nikah yang begitu panjang lama dari waktu nadornya. Jangan lama-lama. Ya. Yang dikhawatirkan ya seperti itu. Muncul di hal-hal yang mengganggu dalam pikiran. Bahkan bisa jadi keduanya. Bukan hanya pihak laki-laki, calon laki-lakinya. Calon perempuan pun bisa terganggu dia. Ya, bisa terganggu. Dan di kalangan orang umum, waktu menunggu inilah yang dilakukan oleh mereka untuk melampiaskan hasrat mereka, gitu kan? Karena kalau sudah kuat dia ikatannya menjelang akad nikah itu sampai mereka melakukan hal-hal yang terlarang seperti perzinahan, karena menganggap sudah dekat dengan halal. Nah, begitu. Nah, ini perlu dipahami oleh setiap orang tua, kemudian setiap anak muda, ya, muda-mudi yang ingin menikah. Jangan memperlama, ya, waktu akad nikah dari semenjak nadhar, melihatnya, begitu, ya, menyegerakan. Lalu apa yang dilakukan kalau seperti ini? Ya, banyak puasalah, seperti kata Nabi SAW. Ya, kata Nabi SAW, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil
aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Ya. Wa man lam yastati fa alaikum bisyam, fa alaihi bisyam, fa innahu lahu wija. Kata Nabi SAW, siapa saja wahai para pemuda, ya, siapa saja di antara kalian yang bisa menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya itu lebih mampu untuk menjaga kemaluan dan lebih mampu untuk ya menundukkan pandangan. Siapa saja yang belum mampu untuk cepat menikah atau belum bisa menikah, maka hendaklah dia berpuasa, karena itu ya menjadi perisai baginya. Demikian. Hadisnya sahih kalau tidak salah, riwayat Bukhari Muslim. Menikah atau sibukkan dengan ya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, atau meralat ya, mengkoreksi waktu pernikahan. Disegerakan, datangi ya calon mertua, begitu juga orang tua ya, dan disegerakan. Nah seperti itu, supaya nggak terganggu dan tidak berdosa. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika sholat isya dilakukan pada jam 3 atau jam 4 dan sekalian sholat tahajud? Mohon penjelasannya Ustaz agar bisa disampaikan. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan batas akhir sholat isya. Batas akhir sholat isya. Dalam mazhab Hambali, ya, batas akhir sholat isya itu adalah tengah malam, ya, tengah malam. Sehingga menurut pendapat ini tidak sah sholat isya, ya, di jam 3 atau jam 4, karena itu sudah mendekati waktu subuh, itu dini hari, ya, sudah lewat tengah malam. Adapun ada pendapat yang lain, yaitu pendapat mazhab Syafi'i dan yang lainnya, bahwasanya salat isya itu berakhir dengan masuknya waktu salat subuh. Maka menurut pendapat ini boleh untuk melakukan salat isya di jam 3 atau jam 4. Hanya saja kurang afdol. Ya, kurang afdol. Yang afdol itu kalau dilakukan ya salat isya itu ditunda di sepertiga awal dari malam, namun yang terakhirnya. Demikian ya, sepertiga awal dari malam hari tapi di akhir. Demikian ya. Namun kalau khawatir contohnya agak berat karena akan beraktivitas esok hari dengan banyak aktivitas, maka di awal waktu sholat isya itu dikerjakan, itu bisa jadi afdol ya, berdasar keumuman ya dari hadis, yaitu sholat di waktunya, yaitu sholat di awal waktu, as-salatu ala waktiha ya. Amalan yang paling terbaik adalah sholat di awal waktunya. Demikian. Jadi kalau ditanya, ya boleh ya untuk sholat di jam 3 atau jam 4 dengan sholat isya sekaligus tahajud. Ya, tapi bagi orang yang berpendapat sholat isya itu berakhir dengan masuknya waktu subuh. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, mau nanya, kalau saya sebagai pembeli emas dan ada menjual emas, tapi dengan syarat saya pinjam duit untuk dia membiayai pengolahan emas,
yang nanti akan dijual ke saya. Apakah cara ini termasuk riba atau tidak, Ustaz? Jazakallahu khairah. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempersyaratkan hutang dengan penjualan barang tertentu kepadanya, ini termasuk ya mengambil manfaat dari hutang. Jadi syarat dari hutang ya itu adalah menjualkan barang atau menjual barang kepada orang tersebut. Nah, ini termasuk ya mengambil manfaat atas hutang. Jadi kasus yang saya pahami ini ya nanti membeli emas ya dengan syarat uang didahulukan tapi sebagai hutang. Maka ini bisa jatuh kepada dua hal tergantung dia niatnya. Dua hal yang setidaknya ini larangan, salah satu dari keduanya. Ini bisa terhitung ya, kalaulah dimaksudkan bahwasanya uang yang didahulukan kepada dirinya ya, jadi membeli emas tapi nanti ya uangnya ada yang didahulukan untuk biaya awal pengolahan emasnya. Maka ini berarti membeli emas dengan apa? Dengan cicil. Kalau dimaksudkan uang tersebut yang diserahkan di awal itu adalah bagian dari harga. Bagian dari harga. Contohnya nanti begitu emasnya jadi yang diolah, ya sudah potong sekalian. Nah, gitu kan? Dari yang sudah diserahkan uangnya. Nah, begitu. Nah, kalau uangnya sebenarnya dari mana bedanya? Itu bukan jual beli, Ustaz, itu hutang. Pertanyaannya begini, hutang yang diberikan ya untuk pengolahan emas tersebut, kemudian tadinya belum ada jual beli, berarti tidak mengikat. Pertanyaannya, boleh nggak dibatalkan? Boleh nggak dibatalkan? Ya. Contoh ya pengolahan emas tersebut supaya emas itu jadi, katakanlah ya harganya total 10 juta. Ya. Katakanlah total 10 juta, mungkin sekitar 9 gram. Mau diolah itu apanya? Emasnya. Lalu orang tersebut mempersyaratkan atau berhutang. Tolong saya pinjam atau saya hutang duit dulu, berapa? Sekitar 3 juta untuk ngolah emas ini, katanya begitu. Baik, nah kalau begitu, ini bisa terhitung jual beli dengan uang terlebih dahulu diberikan sementara emas belum diberikan. Ini termasuk ya jual beli ya ribawi, karena ada serah terima yang tidak kontan, mestinya kontan. Ya, kalau seandainya apa? Hutang yang 3 juta tersebut itu dimasukkan ke dalam bahagian ya harga. Nanti di akhir contohnya dia katakan, ya sudah kalau gitu sisanya 7 juta lagi, gitu. Kalau dia mengatakan, Ustadz itu bukanlah bagian dari harga, itu hutang. Kalau begitu berarti boleh dibatalin. Karena tidak ada jual beli. Paham nggak? Boleh nggak dibatalin? Contohnya, wah maaf nih, saya nggak jadi beli. Berarti emas yang sudah diolah jadi, berarti orang tersebut punya hutang 3 juta. Bisa nggak begitu? Kalau bisa, betul, berarti ini bukan jual beli. Paham ya?
Tapi kalau dia ya mengikat sudah, mengikat, nggak boleh dibatalin, dan nanti dipotong dia, sisanya tinggal 7 juta, ya ini jual beli. Berarti haram, ada jual beli ribawi, yaitu ribanya adalah riba nasiah. Ada penundaan dalam serah terima objek barang, ya. Karena ini dua-duanya barang-barang ribawi, ya. Atau bisa kena jerat dari sisi yang lain. Apa itu? Yaitu mengambil manfaat atas hutang. Jadi sebenarnya adalah akar seperti ini terhitung berhutang lalu mempersyaratkan nanti harus beli. Paham nggak? Contohnya begini, ini saya kasih hutang 3 juta, silahkan diolah, nanti setelah itu jual sama saya ya. Nah gitu dia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seperti itu. Oleh karenanya, wallahu alam, sebaiknya dihindari yang seperti ini. Ya, dihindari seperti ini. Jadi kalau mau bisa dilepas dengan cara, contoh, ya sudah ini saya kasih utang 3 juta, olah saja dulu, ya. Nanti kalau barangnya cocok, nanti saya beli, gitu saja. Nah begitu, ya. Jadi hutang silakan, ya. Adapun harus beli berikutnya, maka ini tidak boleh diikat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, karena sudah masuk waktu sholat asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya, kita cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita insya Allah bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.